warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladisa Safamauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, di video kali ini saya membahas tentang teori Schumpeter dan teori Keynes. Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku Theory of Economic Development yang terbit di Jerman pada tahun 1911, yang kemudian direvisi tanpa mengalami perubahan penting. Makna pembangunan ekonomi. Pertama-tama, Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap seperti itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna. Tidak ada laba, tidak ada suku bunga, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada pengangguran paksa. Keseimbangan ini ditandai oleh istilah yang disebut arus sirkuler. Arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus. Dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi dalam waduk yang kita sebut pendapatan untuk dialihkan ke dalam pemuasan atau keinginan. Yang kedua, inovasi. Menurut Schumpeter, pengenalan produk baru dan perbaikan terus-menerus pada produk inilah yang membawa kepada pembangunan. Peranan inovator. Schumpeter memberikan peranan inovator tidak kepada kapitalis, tetapi kepada pengusaha. Pengusaha bukanlah seorang manusia yang mempunyai kemampuan manajemen biasa, tetapi senang yang memperkenalkan sesuatu yang sama sekali baru. Dia tidak menyediakan dana, tetapi mengatur pemakaiannya. Selanjutnya, pemutusan arus sirkuler. Modal Schumpeter berawal dengan pemutusan arus sirkuler melalui inovasi dalam wujud dan produk baru oleh seorang pengusaha guna memperoleh laba. Dalam rangka memutus arus sirkuler, para pengusaha yang melakukan inovasi tersebut dibiayai oleh perluasan kredit bank. Karena investasi di bidang inovasi mengandung risiko, mereka hanya membayar bunga pada pinjaman tersebut. Proses berakhirnya kapitalisme. Menurut Schumpeter, kapitalisme hanya dapat mempertahankan diri sejauh para pengusaha bertindak seperti kesatria dan pioner. Tetapi inovator yang berani seperti itu dirusak oleh sistem kapitalisme yang melandaskan dirinya pada sikap rasional. Sikap rasional, skeptis, dan ingin tahu itu meresap ke seluruh masyarakat kapitalis. Akibatnya, muncul 3 tekanan yang merupakan awal dari kematian kapitalisme secara perlahan, yaitu yang pertama, kemerosotan fungsi kewirausahaan, kehancuran keluarga borjuis, dan kerusakan kerangka kelembagaan masyarakat kapitalis. Adapun kritik terhadap teori Schumpeter, yaitu yang pertama, keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggapnya sebagai pribadi yang ideal. Pada masa itu, inovasi dilakukan oleh para pengusaha atau penemu atau disebut dengan pencipta. Tetapi sekarang inovasi dianggap sebagai kebiasaan sehari-hari perusahaan industri dan tidak memerlukan inovator semata-mata. Yang kedua, menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklit. Pasang surut tidak penting bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan perubahan yang berkesinambungan. Yang ketiga, pendapat Schumpeter bahwa perubahan siklis merupakan akibat inovasi juga tidak benar. Kenyataannya, fluktuasi siklis bisa karena sebab-sebab psikologis, natural, dan finansial. Yang keempat, Schumpeter juga menganggap inovasi sebagai sebuah sebab utama pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada inovasi, tetapi juga pada banyak perubahan ekonomi dan sosial lain. Yang kelima, Schumpeter dalam teorinya terlalu banyak menekankan pentingnya kredit bank. Tetapi dalam jangka panjang, ketika kebutuhan akan dana modal semakin besar, kredit bank tidak diperlukan lagi. 6. Analisa Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalisme ke sosialisme tidak benar.
Dia menyatakan secara naif bahwa kerangka kelembagaan masyarakat kapitalis berubah dengan adanya perubahan pada fungsi-fungsi pengusaha. Selanjutnya, analisa Schumpeter dan negara terbelakang. Kemungkinan penerapan teori Schumpeter pada negara terbelakang begitu terbatas. Yang pertama, perbedaan tatanan sosioekonomi. Teori Schumpeter berkaitan dengan tatanan sosioekonomi tertentu yang ada di Eropa Barat dan Amerika pada abad ke-18 dan 19. Di negara terbelakang, kondisi sosioekonominya sama sekali berbeda dan tidak dapat prasyarat pembangunan dalam bentuk overhead ekonomi dan sosial. Yang kedua, kurangnya kewirausahaan. Analisa Schumpeter bergantung pada adanya kaum pengusaha. Akan tetapi, negara terbelakang kekurangan jiwa wiraswasta yang memadai. Selanjutnya yang ketiga yaitu tidak dapat diterapkan pada negara sosialis. Yang keempat, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran. Menurut Schumpeter, inovator adalah pengusaha swasta yang tidak sesuai dengan ekonomi campuran masa kini. Di negara terbelakang, pemerintah adalah pengusaha yang paling besar. 5. Yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi. 6. Asimilasi inovasi. Pengusaha di negara terbelakang tidak berada dalam posisi mengadakan inovasi. Malahan mereka mengambil inovasi yang terjadi di negara maju. 7. Mengabaikan konsumsi. Proses Schumpeter berorientasikan produksi, sedangkan proses pembangunan berorientasikan pada konsumsi. 8. Mengabaikan tabungan. Penekanan utama Schumpeter pada artikel kredit bank mengabaikan tabungan real dalam investasi. Selanjutnya, mengabaikan pengaruh eksternal. Di negara terbelakang, perubahan tidak terjadi dalam perekonomian. Malahan, perubahan tersebut adalah hasil dari gagasan, teknologi, dan modal yang impor. 10. Mengabaikan pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sedang berkembang. Di negara berkembang ini, jumlah penduduknya sangat tinggi. 11. Penjelasan yang tidak memuaskan mengenai tekanan inflasi. Walaupun demikian, teori Schumpeter menggarisbawahi pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai teori Keynes. Teori Keynes tidak menganalisa masalah-masalah negara terbelakang. Sebaliknya, teori ini berkaitan dengan negara kapitalis maju. Menurut Keynes, pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya. Demikian sebaliknya, volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dari pendapatan. Permintaan efektif terdiri dari konsumsi dan investasi. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jadi, perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Akibatnya, kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. Rumusnya ialah delta Y sama dengan K delta I dan 1 kurang 1 per K mewakili kecenderungan marginal konsumsi. Jadi, pengali K sama dengan 1 per 1 dikurang MPC atau marginal propensity to consume. Penerapan teori Keynes ini pada negara terbelakang. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosioekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Sebagaimana ditulis, ajaran praktis Keynes merupakan bibit yang tidak bisa dipindahkan ke tanah seberang. Ia akan mati dan bahkan menjadi beracun sebelum mati. Asumsi Keynes dan negara terbelakang. 1. Pengangguran siklis. Teori Keynes didasarkan pada adanya pengangguran siklis yang terjadi selama depresi.
Pengangguran ini disebabkan oleh menurunnya permintaan efektif. Pengangguran dapat dihilangkan dengan menaikkan tingkat permintaan efektif. Jadi, asumsi Keynes yang berkenaan dengan pengangguran siklis dan ketidakmantapan ekonomi hampir tidak dapat dipertahankan pada ekonomi terbelakang. 2. Analisa periode jangka pendek. Analisa Keynes merupakan analisa periode jangka pendek. Padahal, pembangunan ekonomi merupakan analisa periode jangka panjang. Seluruh faktor dasar yang diasumsikan Keynes sebagai tetap atau given itu berubah setiap waktu. Yang ketiga ialah ekonomi tertutup. Teori Keynes didasarkan pada asumsi ekonomi tertutup. Tetapi, negara terbelakang bukanlah ekonomi tertutup. Mereka adalah ekonomi terbuka, dengan perdagangan luar negeri memainkan peranan dominan dalam pembangunan. Yang keempat, penawaran lebih faktor komplementer dan faktor tenaga kerja. Teori Keynes mengasumsikan adanya penawaran lebih faktor komplement, faktor tenaga kerja, dan sumber perlengkapan lainnya. Tetapi di dalam perekonomian terbelakang tidak ada istilah penundaan kegiatan ekonomi untuk sementara seperti itu. Yang kelima, tenaga kerja dan modal secara serempak menganggur. Di negara terbelakang, bila tenaga kerja menganggur, maka tidak ada persoalan mengenai tidak termanfaatkannya modal, karena peralatan dan modal itu sendiri sangat langka. Selanjutnya, peralatan ekonomi Keynes dan negara terbelakang. 1. Permintaan efektif. Pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan efektif, dan untuk mengatasinya, Keynes menyarankan agar memperbesar pengeluaran konsumsi dan non-konsumsi. Namun, di negara terbelakang tidak terdapat pengangguran paksa tetapi tersembunyi. Pengangguran disebabkan bukan oleh kurangnya permintaan efektif, tetapi oleh kurangnya sumber komplementer. 2. Kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi menyoroti hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Di negara terbelakang, hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan ini tidak ada di rakyat yang sangat miskin. Dan jika pendapatannya meningkat, mereka mempergunakannya lebih banyak pada barang konsumsi, karena mereka cenderung ingin memenuhi keinginan mereka yang tidak terpenuhi. 3. Kecenderungan menabung. Di negara terbelakang, tabungan merupakan obat mujarab bagi keterbelakangan ekonomi mereka. Pembentukan modal adalah kunci pembelakangan ekonomi mereka. Pembentukan modal adalah kunci pembangunan ekonomi, dan pembentukan modal dimungkinkan melalui tabungan masyarakat yang meningkat. 4. Kecenderungan marginal modal. Ada hubungan terbalik antara investasi dan kecenderungan marginal dan modal. Bila investasi meningkat, kecenderungan marginal modal turun, dan bila investasi berkurang, kecenderungan marginal modal naik. 5. Suku bunga. Suku bunga di negara terbelakang tidak begitu banyak terpengaruhi oleh permintaan dan penawaran uang, sebagaimana oleh faktor tradisi, adat, dan kelembagaan. 6. Multiplier Dr. Vicky R.V. Rao. Menurut Dr. Rao, Keynes tidak pernah merumuskan problem ekonomi negara terbelakang. Juga ia belum pernah memperbincangkan relevansinya bagi negara terbelakang. Akibatnya, teori ekonomi Keynes didasarkan pada 4 asumsi berikut. Yang pertama, pengangguran terpaksa. Yang kedua, suatu ekonomi industri dengan kurva penawaran output miring ke kanan, atas, baru menjadi vertikal setelah melewati interval yang panjang. Yang ketiga, kapasitas lebih pada industri barang konsumsi. Dan yang keempat ialah penawaran modal kerja yang diperlukan bagi output bersifat elastis. Selanjutnya yang ketujuh ialah langkah-langkah kebijaksanaan. Resep kebijaksanaan Keynes pun hampir tidak dapat dipertahankan berdasarkan kondisi yang berlaku di negara terbelakang. Dr. Rao berpendapat suatu usaha meningkatkan investasi melalui keuangan defisit malah mengakibatkan naiknya inflasi pada harga ketimbang naiknya output dan pekerjaan. Profesor Das Gupta menyarankan penerapan kebijaksanaan Keynes mengenai investasi negara ini untuk mencapai standar kehidupan yang lebih tinggi dan untuk memberikan kesempatan kerja yang meningkat di negara terbelakang.
Demikianlah video saya kali ini. Jika salah dan janggal mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys.